Supir ugal-ugalan menyebabkan penumpangnya meninggal dipidana maksimal 12 tahun. Diatur di pasal 311 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta-fakta viral seputar berita-berita viral dan yang menjadi perbincangan publik di tanah air. Dan kali ini masih menyoroti soal Tubagus Jody, sopir yang diduga menjadi penyebab utama kecelakaan tragis yang menimpa Vanessa Angel dan Bibi Ardiansah, suaminya, di perjalanan menuju Surabaya karena diduga ngebut. Dan meskipun dari awal pengakuannya kepada polisi mengantuk, tetapi banyak netizen yang tidak percaya. Nah, bagaimanakah polisi menyikapi hal ini, dan juga bagaimanakah ayah dari Bibi yang awalnya percaya saja tapi kini setelah melihat pengakuan dan berita-berita yang beredar kemudian tidak percaya lagi, dan apakah ayah Bibi akan meneruskan hal ini ke ranah hukum atau tidak perlu pengaduan sebenarnya untuk kasus seperti ini karena hukumnya sudah jelas, dan bagaimanakah juga para pakar menilai hal ini. Yuk kita simak kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, serta jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jaring. Supir ugal-ugalan menyebabkan penumpangnya meninggal dipidana maksimal 12 tahun. Diatur di pasal 311 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Dan sepertinya jika melihat hal ini seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Polisi tadi, maka Tubagus Jody bisa langsung diproses karena hal ini sepertinya bukan merupakan delik aduan yang perlu dilaporkan dulu oleh pihak-pihak yang dirugikan. Sepertinya jika melihat keterangan Bapak Polisi tadi, hal ini merupakan delik biasa yang bisa diproses karena dianggap sudah menjadi pidana jika memang terbukti dia ngebut, tidak seperti pengakuannya yang mengantuk. Tapi sungguh pun demikian, saya nggak tahu sampai di mana bisa dia bawa mobil. Dan namanya anak muda, pengalamannya mungkin belum cukup. Jadi ini memang ada suatu kesalahan juga di sini. Kenapa anak saya percaya banget sama? Apakah sudah ada? Belum ada. Soal itu belum ada di Polri. Tapi sudah ada kontak dengan Jody? Saya udah kontak sama dia 3 kali. Oke. 3 kali saya kontak sama dia, saya tanya. Tapi kontak saya kan menanyakan bagaimana Sigala, bagaimana Vanessa, bagaimana Steady, itu aja kontak. Tapi semenjak saya mendapat berita dari TV bahwa kecepatannya tanpa memikirkan anak dan menantu saya, cucu saya nggak berat saya untuk untuk istilah orangnya ini kan nyawa manusia. Jadi saya nggak sanggup melepon dia. Perasaan saya bawa aja kita itu pikiran saya setelah saya dengar berita. Tapi benar gak kecepatannya seperti itu, saya nggak paham, nggak pasti juga kan gitu. Nah itu kan baru berita. Tapi sempat ada video yang dia main HP Instastory video. Sempat dia? Iya sempat saya lihat. Jadi situ saya agak ya. Kita lihat aja proses hukum itu. Kita lihat proses hukum dan kita lihat apa benar seperti yang kita dengar berita yang diceritakan ini terjadi. Apa banyak kelalaian, di mana kelalaiannya ini kan ya anak menantu. Iya, saya serahkan kepada pihak. Soalnya kalau tidak, ya, hal-hal seperti ini kan bisa juga terjadi di orang lain. Jadi. Dan begitulah pengakuan ayah Bibi Ardiansah yang kecewa dengan sopir yang melihat dari tayangan bahwa kecepatannya di atas 100 km per jam, bahkan mencapai rata-rata menurut Roy Suryo adalah 159 km per jam. Awalnya memang ayah Bibi ini saat malam hari diwawancara oleh wartawan
ayah Bibi mengatakan sudah legowo dan memang hal ini merupakan takdir yang sudah tidak bisa diubah. Tapi setelah mendengar berita-berita di televisi bahwa kecepatan yang digunakan oleh si sopir ini sangat kencang, termasuk juga analisis dari para pakar, maka hatinya pun bergejolak karena hal ini menyangkut nyawa anak dan mantunya. Video yang dia Main HP. di Instastory dia. Iya, dia tulis tentang sempat lihat. Iya, sempat saya lihat. Jadi dari situ saya agak misal jadi terbukti bersalah karena membawa kecepatan terlalu tinggi, apa dari pihak keluarga akan memaafkan atau bagaimana? Kita lihat aja proses hukum dulu. Kita lihat proses hukum dan kita lihat apa benar seperti yang kita dengar berita yang diceritakan. Dan mungkin masih diselimuti duka yang mendalam, jadi pihak keluarga belum sempat berpikir ke sana. Maka jawaban ayah dari Bibi ini cukup bijak. Dia memilih menunggu proses hukum dahulu, biar pihak dari yang terkait, yang berwajib, yang membuktikan apakah benar seperti pengakuan dari Jody yang dia saat diperiksa mengaku mengantuk, tetapi setelah banyak bukti yang kemudian dihapus di Instastory-nya, apakah akan terbukti nanti memang Tubagus Jody ini ugal-ugalan saat menyetir sehingga menyebabkan nyawa penumpangnya melayang. Hal ini masih akan dibicarakan pihak keluarga. Sementara itu, pakar telematika Roy Suryo pun juga menegaskan bahwa dia ragu dengan pengakuan si sopir bahwa dia mengantuk. Karena jika menganalisa kecepatannya, Roy Suryo mengatakan bahwa kecepatan mobil itu rata-rata 159 km per jam. Jadi sangat meragukan jika Tubagus Jody mengatakan hal itu mengantuk, karena biasanya kalau mengantuk itu sangat pelan. Berikut ini penuturan dari Roy Suryo saat diwawancara wartawan saat dia kebetulan berada di pemakaman, karena dia hadir di pemakaman Vanessa sebagai tetangga dekat dari rumah Vanessa Angel. Ya, pertama tidak ada bukti rem. Ya, dalam kejadian dengan crash itu nggak ada rem. Jadi artinya kalau mengantuk itu bisa jadi dia memelan kalau mengantuk. Saya tukang nyobain juga ya. Saya pemegang license safety driver juga. Jadi artinya kalau mengantuk tuh dia pelan-pelan. Ini enggak. Ini tanpa ada rem. Ya, jadi kemungkinan besar dia mengalami fatigue tadi. Yang fatigue itu kelelahan sesaat dan dia blank. Ya, jadi micro sleep. Atau dia sedang pegang handphone. Ya, kemudian terjadi. Bahkan saya sarankan juga nanti kepolisian tolong periksa handphone dari sopir bersangkutan. Ya, meretrieve lagi video. Siapa tahu pada saat kejadian, siapa tahu ya, saya tidak menyebut. Dia sedang mengambil video. Ya gitu, karena 44 menit sebelumnya dia sedang mengambil video dan itu juga di Instastory tapi sudah dihapus lagi. Ya.